Halo semuanya. Oke, jadi pada hari Rabu kemarin, film terbaru dari franchise SpongeBob akhirnya rilis dan entah kenapa film ini nggak mendapatkan hype yang sama besar seperti film ketiganya dulu. Bahkan pada saat gue menonton film ini kemarin, dalam satu bioskop hanya ada 3 orang saja yang menonton, yaitu gue dan seorang ibu yang mengajak anaknya untuk menonton film ini. Bahkan pada saat video ini dibuat, gue nggak melihat adanya banyak konten kreator yang membahas animasi ini. Sekalipun ada, biasanya mereka membahas animasi ini dengan konotasi yang negatif. Nah, lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah orang-orang sudah tidak tertarik lagi dengan SpongeBob? Apakah mereka sudah jengah dengan franchise ini? Atau filmnya sendiri yang memang memiliki strategi marketing yang buruk? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. The SpongeBob Movie Search for SquarePants merupakan seri terbaru dari salah satu franchise yang sangat terkenal karena telah berjalan selama bertahun-tahun dan telah dimiliki habis-habisan. Nah, berdasarkan informasi yang gue dapatkan, film ini seharusnya menjadi film ketiga dari spin-off-nya franchise SpongeBob. Buat kalian yang tidak tahu, jadi Paramount sendiri telah berencana untuk membuat 3 film spin-off yang berfokus kepada karakter sampingan yang ada di kartun SpongeBob, yang mana semua film tersebut itu seharusnya dirilis pada medium streaming. Film pertama yang berjudul Saving Bikini Bottom bakal berfokus kepada karakter Sandy, film kedua yang berjudul The Plankton Movie bakal berfokus kepada Plankton, dan film yang ketiga yang sedang tayang kali ini itu seharusnya berfokus kepada karakter Tuan Crab. Nah, tapi tanpa alasan yang begitu jelas, Paramount akhirnya memutuskan untuk membuat film ini bisa ditayangkan di bioskop, serta mereka juga merubah film ini menjadi film keempat dari film utamanya SpongeBob. Nah, untuk ceritanya sendiri, film ini bakal menceritakan SpongeBob yang ingin membuktikan kepada Tuan Crab kalau dirinya merupakan seorang pria besar yang pemberani dengan ikut bersama dengan kru bajak laut dari Flying Dutchman menuju sebuah dunia bawah tanah yang sangat berbahaya yang bernama The Underworld. Di sana, Dutchman mengatakan kepada SpongeBob bahwa apabila mereka berhasil melewati ujian yang ada di dunia itu, maka SpongeBob akan bisa menjadi seorang swashbuckler atau seorang petualang yang hebat, yang mana hal itu sekaligus membuktikan kalau dirinya merupakan seorang pria pemberani. Nah, tapi tanpa SpongeBob ketahui, Flying Dutchman sebenarnya sedang memanfaatkannya untuk bisa mematahkan kutukannya yang telah berjalan selama 500 tahun. Mengetahui SpongeBob sedang dibawa oleh sang hantu bajak laut, Tuan Crab, Squidward, dan juga Gary segera pergi menuju dunia yang berbahaya itu untuk bisa menyelamatkan SpongeBob dan sekaligus mengungkapkan fakta memilukan mengenai masa lalunya Tuan Crab. Nah, menurut gue pribadi, premis atau tema cerita yang dibawa oleh film ini itu hampir sama persis seperti film pertamanya. Keduanya sama-sama menceritakan SpongeBob yang ingin menunjukkan kalau dirinya merupakan seorang pria dewasa yang pemberani dengan pergi menuju sebuah tempat atau area yang sangat berbahaya. Tentu ada banyak sekali hal yang membedakan antara kedua cerita ini, namun satu hal yang paling berbeda dan sekaligus yang paling signifikan adalah stakes atau bahaya yang sedang menunggu karakter utama kita. Dalam film pertama, SpongeBob harus bisa membawa kembali mahkota Raja Neptune hanya dalam waktu beberapa hari saja, karena kalau tidak, maka Tuan Crab akan dieksekusi oleh sang raja. Di waktu yang bersamaan, sang antagonis utama dari semua ini, yaitu Plankton, ternyata sedang menjalankan sebuah rencana besar untuk bisa menguasai Bikini Bottom dengan mencuri formula rahasianya Tuan Crab. Nah, sedangkan di film yang keempat ini, satu-satunya bahaya yang akan menunggu SpongeBob adalah dunia bawah atau The Underworld yang dikatakan sebagai lautan terdalam yang paling berbahaya dan juga rencana tersembunyi dari Flying Dutchman yang tidak disadari olehnya. Perbedaan ini jelas menimbulkan rasa tegang dan urgensi yang sangat berbeda, di mana film pertama terasa jauh lebih menegangkan karena mereka menghadirkan lebih banyak masalah, lebih berbahaya, dan juga waktu deadline yang lebih jelas. Tidak hanya itu saja, rintangan yang dihadapi oleh sang karakter utama kita itu juga jauh lebih menyeramkan di film pertama. Mulai dari geng motor yang terlihat sangat mengintimidasi, satu area yang penuh dengan monster laut, dan tentunya sang Cyclops yang telah menunggu di pesisir pantai. Belum lagi, mereka juga menghadirkan satu sosok yang selalu mengejar SpongeBob di sepanjang perjalanan, yaitu Dennis. Bukan Dennis yang ini ya. Nah, ini baru benar. Nah, sedangkan di film keempat ini, mereka terbilang kurang begitu berhasil atau mungkin bisa dikatakan telah gagal dalam menghadirkan rintangan yang seperti itu. Untuk sebuah area yang dikatakan sebagai area yang paling berbahaya di seluruh lautan, Underworld itu terasa nggak ada apa-apanya ketimbang semua rintangan yang dilalui oleh SpongeBob dan Patrick di film yang pertama. Semua monster di area itu terasa biasa saja dan kurang begitu memberikan kesan yang mengerikan ataupun mengintimidasi.
Untuk jokesnya sendiri, sayangnya hampir semua jokes di film ini tidak bisa membuat gue terhibur. Palingan ada beberapa jokes yang bisa membuat gue tersenyum, namun tidak sampai bisa membuat gue tertawa. Alasannya sendiri adalah semua jokes di film ini itu terasa seperti dibuat untuk penonton anak-anak. Mereka hampir tidak menyajikan jokes-jokes dewasa yang dibuat sangat tersembunyi, ataupun jokes-jokes yang bersifat naratif dan permainan kata. Jokes di film ini sangatlah mengandalkan sifat kekonyolan dan juga kerandoman dari sang karakter utama kita. Nah, pada awalnya, gue mengira kalau film ini bakal menjadi film SpongeBob pertama yang tidak menghadirkan momen live action. Buat kalian yang belum sadar, semua film SpongeBob itu selalu menghadirkan adegan live action, entah itu di bagian pertengahan ataupun di bagian akhir. Nah, jujur aja, gue sebenarnya nggak begitu mempermasalahkan keberadaan dari adegan live action ini, walaupun ya, gue cuma berharap agar ada satu film gitu yang benar-benar berfokus hanya kepada dunia SpongeBob saja tanpa menampilkan dunia manusia. Nah, tapi untuk kasus kali ini, gue bisa bilang kalau adegan live action yang mereka hadirkan itu merupakan salah satu yang terburuk dari seluruh film SpongeBob. Memang adegan live actionnya ini tidak seburuk dan sesampah film si Sandy atau Saving the Bikini Bottom, namun tetap saja buat gue ini termasuk salah satu yang terburuk. Alasan sendiri adalah adegan action atau drama di bagian tersebut itu terasa sangat lambat dan juga cringe. Setiap dialog atau perseteruan antara SpongeBob dengan Flying Dutchman itu terasa sangat aneh dan membuat gue selalu membayangkan bagaimana kalau gue ada di posisi orang-orang random yang ada di momen itu. Kesannya tuh kayak, nih orang berdua ngapain sih? Kayak jelas banget gitu. Belum lagi kalau kita membicarakan soal efek komputernya. Sumpah, kualitas efeknya tuh kayak, kayak kurang cocok aja sih untuk sebuah film SpongeBob yang ditayangkan di layar lebar. Visualnya terasa agak kasar dan kurang begitu menyatu dengan lingkungan di sekitar, walaupun ada satu momen montage yang sepertinya sengaja dibuat seaneh dan se-cringe mungkin, namun tetap saja gue merasa tidak nyaman dengan keseluruhan adegan tersebut. Nah, walaupun terkesan sangat kacau, namun film ini setidaknya memiliki beberapa hal yang bagus dan juga sangat gue suka. Pertama adalah dari kualitas animasinya, yang menurut gue itu lebih bagus daripada ketiga film sebelumnya. Visualnya hampir mirip seperti film SpongeBob yang ketiga, namun di film ini mereka mencoba untuk mengaplikasikan gaya animasi yang sama seperti film Teenage Mutant Ninja Turtle Mayhem. Yes, mereka mencoba untuk menghadirkan gaya animasi hybrid. Gua nggak tahu apakah ini merupakan film pertama SpongeBob yang melakukan hal tersebut, karena seingat gua, ketiga film SpongeBob sebelumnya itu full menggunakan gaya animasi komputer. Visual dari film ini terbilang sangat bagus dan juga indah, dengan adanya beberapa detail dan juga efek visual yang menggunakan gaya animasi tradisional. Oh ya, by the way, gue pengen ngasih tau aja kalau di 10 menit pertama penayangan dari film ini, kalian bakal disajikan dengan animasi pendek spesial Natal dari Teenage Mutant Ninja Turtle Mayhem. Gue gak bakal memberikan bocoran soal isi dari animasi tersebut, tapi yang jelas isi dari animasi ini bakal menyindir soal teknologi AI. Nah, dengan adanya animasi singkat itu, seharusnya ini sudah menjadi konfirmasi kalau Paramount ataupun Nickelodeon itu sangat menentang penggunaan generatif AI. Ya, walaupun mereka sangat serakah, tapi setidaknya mereka masih pedulilah dengan dunia kreatif ya. Nggak kayak perusahaan apa gitu ya, yang malah menjual semua asetnya kepada AI. Emang dasar perusahaan Selain dari animasi, gue sangat suka dengan penggambaran karakter Tuan Crab di film ini. Sifat dari karakternya ini sangatlah mirip dengan versi lamanya dulu. Seorang bos serakah yang masih suka memberikan berbagai nasihat yang terkadang agak menyesatkan, namun masih memiliki rasa peduli terhadap SpongeBob dan masih bisa bertindak sebagai sosok figur ayah baginya. Buat gue, ini merupakan sebuah angin segar karena sifat karakternya di animasi modern saat ini itu sudah sangat melenceng, di mana sekarang ini ia hanya digambarkan sebagai sosok yang sangat serakah dan hampir tidak memiliki rasa empati terhadap orang-orang di sekitarnya. Oh ya, kalau kalian memperhatikan keseluruhan cerita dari karakter Tuan Crab di film ini, kalian pasti bakal menyadari kalau film ini memang awalnya terlihat seperti dibuat untuk cerita dari karakter Tuan Crab. So ya, kesimpulan yang bisa gue ambil adalah ini merupakan film yang tidak begitu bagus dengan cerita yang sangat mediocre, penggambaran karakter dan juga konflik yang terasa biasa saja, walaupun memiliki kualitas animasi yang lumayan bagus. Nah, lalu apakah ini semua merupakan penyebab dari tidak hype-nya film ini? Well, menurut gue pribadi, ada banyak sekali faktor yang melatar belakangi semua ini. Mulai dari waktu penayangan di hari liburan ibadah umat Kristen, persaingan box office yang sangat ketat di mana ada banyak sekali film-film besar yang sedang tayang bersamaan, orang-orang yang sudah jengah dengan animasi ini, dan tentunya marketingnya yang tidak begitu bagus. Yes, gue tahu mereka sudah melakukan kolaborasi besar-besaran dengan game Mobile Legends, tapi buat gue strategi ini sepertinya kurang begitu efektif. Belum lagi, mereka telah melakukan sebuah keputusan yang sangat tidak bagus dengan melakukan kolaborasi dengan seorang penyanyi rap yang bernama Ice Spice untuk bisa membuat lagu soundtrack dari film ini.
Hal ini sepertinya menjadi salah satu alasan kenapa film ini tidak begitu diminati oleh banyak orang, terutama para orang tua, karena mereka melihat kalau Ice Spice ini merupakan sosok yang sangat tidak cocok untuk kartun serama seperti SpongeBob. Tapi entahlah, itu semua hanya pendapat gue pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ada alasan lain kenapa film ini tidak hype? Kalau misalnya iya, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!